Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kali ini saya mau membahas buku matematika kelas 6 ya. Ini terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama. Isinya sama saja dengan buku matematika ESPS terbitan Erlangga ya, teman-teman. Biasanya beda di halaman atau nomor soal aja, tapi angka-angkanya sama. Saya mau bahas latihan ulangan pelajaran 1 yang paket 2 ya. Ini ada di halaman 29. Oke. Langsung saja nomor 1. 7 langkah ke kanan dari titik 2 pada garis bilangan adalah titik. Jadi kalau 7 langkah ke kanan berarti ke titik 9 ya. Lalu nomor 2, 4 langkah ke kiri dari titik 3 pada garis bilangan adalah titik. Dari angka 3, 4 langkah ke kiri berarti di titik negatif 1. Lalu di sini ada negatif 27 dan 17. Tanda pembanding yang tepat adalah, yang lebih besar adalah 17. Jadi ini tanda pembandingnya ya teman-teman. Lalu nomor 4, perhatikan bilangan berikut. Urutan bilangan di atas dari yang terbesar adalah, nah dari yang terbesar ini adalah 21, lalu 7, 6, negatif 8, negatif 20, dan yang paling kecil adalah negatif 29. Lalu nomor 5, urutan bilangan di atas dari yang terkecil adalah, nah ini yang paling kecil adalah negatif 27, lalu negatif 19, negatif 12, 9, 25, dan terakhir 27. Nomor 6, diketahui A sama dengan negatif 15, B sama dengan 8, dan C sama dengan negatif 7. Jika dimasukkan dalam hitungan A ditambah B dikurang negatif C akan menghasilkan ya. Jadi kita masukkan di sini A ditambah B berarti negatif 15 ditambah 8 dikurang negatif C berarti dikurang negatif 7. Nah, negatif 15 ditambah 8 itu negatif 7 ditambah, terus ada min-min ya. Min-min ini artinya ditambah ya. Jadi negatif 7 ditambah 7 hasilnya adalah 0. Lanjut nomor 7, hasil dari 10 ditambah negatif 5 senilai dengan negatif 12 ditambah N. Bilangan yang tepat untuk mengganti N adalah, nah kita hitung dulu, 10 ditambah negatif 5 itu hasilnya adalah 5. Jadi negatif 12 ditambah N juga hasilnya harus 5 ya. Maka cara mencari N-nya adalah 5 dikurang negatif 12 atau 5 ditambah 12, jadi N-nya adalah 17 ya. Lalu nomor 8, negatif 3 dikurang 81 dibagi negatif 3 ditambah 17. Nah, untuk soal seperti ini yang harus kita hitung duluan ya, hitung terpisah itu pembagian ya teman-teman. Jadi negatif 3-nya tetap, dikurang tetap, 81 dibagi negatif 3 itu negatif 27, baru ditambah 17. Nah, di sini negatif 3-nya tetap, lalu ada min-min artinya plus atau tambah 27 ditambah lagi 17. Hasilnya adalah 41. Lalu nomor 9, jumlah dua bilangan bulat adalah negatif 28. Jika bilangan pertama negatif 33, maka bilangan kedua adalah, nah, karena jumlahnya negatif 28, maka untuk mencari bilangan kedua, caranya negatif 28 dikurang bilangan pertama. Berarti negatif 28 dikurang negatif 33. Di sini negatif 28 tetap, min-min berubah menjadi plus atau ditambah ya. Negatif 28 ditambah 33 sama dengan 5. Jadi bilangan keduanya adalah 5 ya. Lalu nomor 10, suhu udara di sebuah puncak gunung pada pagi hari adalah 11 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya naik 15 derajat Celcius. Suhu pada siang hari adalah, nah karena suhunya naik berarti ditambah ya teman-teman. 11 ditambah 15 hasilnya adalah 26 derajat Celcius. Nomor 11, suhu siang hari di London pada musim dingin dapat mencapai negatif 12 derajat Celcius.
Suhu terdingin pada musim penghujan di Jakarta adalah 18 derajat Celcius. Perbedaan suhu di kedua kota tersebut adalah, perbedaan suhu atau selisih berarti caranya angka yang besar dikurang angka yang kecil. Jadi 18 dikurang negatif 12, min artinya plus. 18 ditambah 12 artinya hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Oke. Lanjut nomor 12. Pada sebuah garis bilangan, Dina meletakkan biji kacang hijau pada angka negatif 11, sedangkan Iwan meletakkan biji kacang hijau pada angka 9. Jarak kedua biji kacang hijau mereka adalah, jarak kedua biji kacang hijau ini sama artinya dengan mencari selisih ya teman-teman, berarti besar dikurang kecil. 9 dikurang negatif 11 sama dengan 9, min artinya plus atau ditambah. 9 ditambah 11 hasilnya adalah 20. Jadi jaraknya adalah 20. Nomor 13. Seorang pemanjat tebing turun dari ketinggian 500 meter dengan cara melompat menggunakan tali. Sekali lompatan, pendaki itu mampu turun 5 meter. Jarak pemanjat dengan permukaan tanah adalah 35 kali. Setelah 35 kali lompatan adalah, tadi jaraknya 500 meter, sekali lompat 5 meter ya, 35 kali lompatan berarti 500 dikurangin 5 dikali 35 sama dengan 500 dikurang 5 kali 35 175. Jadi hasilnya adalah 325. Jadi jarak pemanjat dengan permukaan tanah setelah 35 kali lompatan adalah 325 meter. Nomor 14, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. A. Suhu ruangan dinaikkan, suhu ruangan diturunkan, suhu ruangan distabilkan, dan D. Suhu ruangan disesuaikan. Ima berada di sebuah ruangan ber-AC dengan suhu 18 derajat Celcius. Karena kedinginan, ia mengubah suhu AC menjadi 25 derajat Celcius. Pernyataan yang sesuai dengan tindakan Ima adalah dari 18 menjadi 25, itu artinya suhu ruangan dinaikkan. Yang A yang sesuai ya. Lalu nomor 15, Pak Budi meminjam uang di koperasi sebesar 350.000. Beberapa minggu kemudian ia mengangsur pinjaman sebesar 175.000. Kalimat matematika yang tepat untuk menyatakan sisa pinjaman Pak Budi sesuai dengan pernyataan di atas adalah, tadi pinjamannya 350.000 dikurangin yang udah dibayar 175.000. Jadi sisanya adalah 175.000 sisa pinjamannya. Oke, lanjut yang bagian B. Nomor 1, gambarkan garis bilangan yang menunjukkan operasi hitung negatif 8 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 3. Oke, ini saya udah salin di buku tulis ya teman-teman ya. Negatif 8 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 3. Negatif 8 ada min berarti artinya plus atau ditambah ya. Ditambah 5 sama dengan negatif 3. Maka gambar garis bilangannya negatif 8 berarti dari 0 ke arah negatif 8. Ditambah 5 berarti kita buat lagi garis di atasnya ya. 5 langkah ke kanan sampai di negatif 3. Untuk menyatakan jawabannya kita buat garis putus-putus paling atas nih ya. Dimulai dari 0 menuju ke arah negatif 3. Ini artinya jawabannya adalah negatif 3. Oke, lanjut. Nomor 2. Suhu udara di Puncak Jayawijaya saat siang hari adalah negatif 7 derajat Celcius. Menjelang malam suhunya turun 2 derajat Celcius setiap jam. Berapa derajat suhu udara di Puncak Jayawijaya setelah 7 jam? Jadi awalnya dia suhunya negatif 7 ya, karena berkurang 2 setiap 7 jam, berarti dikurangin 2 dikali 7, berarti negatif 7 dikurang 14, hasilnya adalah negatif 21 derajat Celcius ya. Lanjut nomor 3. Sebuah helikopter berada 750 meter di atas permukaan laut, sementara itu ada sebuah kapal selam tepat di bawahnya pada kedalaman 500 meter.
di bawah permukaan air laut. Berapa jarak antara helikopter dan kapal selam? Nah, untuk mencari jarak helikopter dan kapal selam tinggal ditambahkan aja ya. 750 ditambah 500. Jadi 1250 meter. Lalu nomor 4. Seorang penggali sumur berada pada kedalaman 25 meter. Ia meminta rekannya yang berada di permukaan tanah untuk menurunkan tali timba sepanjang 18 meter. Berapa meter jarak penggali sumur dengan ujung tali timba? Ya, tadinya penggali sumurnya ada di kedalaman 25, lalu diturunkan tali ya 18 meter, berarti jarak dari penggali sumur ke ujung tali adalah 25 dikurang 18, yaitu 7 meter. Dan yang terakhir nomor 5. Pada sebuah papan garis bilangan, seekor semut berada pada titik negatif 15 menghadap titik 0, sedangkan seekor belalang berada pada titik 20 juga menghadap titik 0. Lalu secara bersamaan mereka bergerak maju. Semut berhenti setelah 7 titik, sedangkan belalang berhenti setelah 4 titik. Berapa titik jarak kedua hewan tersebut sekarang? Nah, jadi kita lihat ya. Tadinya semut ada di titik negatif 15, lalu dia ke arah 0. Ke arah 0 itu berarti ke arah kanan ya, berarti ditambah 7 ya, ke arah 0 berarti ditambah 7, jadi negatif 15 ditambah 7 adalah negatif 8. Jadi posisi semut ada di negatif 8. Sedangkan posisi belalang tadinya dia di titik 20, lalu dia maju 4 langkah ya, berarti dia 20 dikurang 4 ya, karena di posisinya dari 20 menuju 0 itu berarti ke kiri berarti dikurang 4. 20 dikurang 4 sama dengan 16. Jadi jarak yang ditempuh itu sama dengan mencari selisih ya, angka yang besar dikurang angka yang kecil. 16 dikurang negatif 8, jadi 16 dikurang negatif 8 ada min artinya plus. Jadi 16 ditambah 8 sama dengan 24. Jadi ini jaraknya. Oke. Demikian pembahasan kita di latihan ulangan paket 2 ya, latihan ulangan pelajaran 1 paket 2. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman, bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas online, tugas daring ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang bisa terbantu. Oke, thank you for watching, bye-bye.